Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selagi kegiatan hari ini, kegiatannya hari ini tuh aku mulainya dari siang hari teman-teman. Karena dari pagi tuh males banget untuk ngapa-ngapain. Dan tadi juga sebenarnya mau niat rapihin dapur itu sekitaran jam 10. Cuman karena tadi mati lampu, jadinya ya udah deh tertunda. Dan lampu itu nyalanya sekitaran jam setengah 12. Jadi akhirnya aku mulainya setelah sholat zuhur aja, karena nanggung banget gitu teman-teman. Di video kali ini tuh aku cuman mau ngeberesin dapur karena udah lumayan banyak debu. Terakhir aku bersih-bersih itu kayaknya pas bulan Ramadan ya teman-teman. Ini aku juga mau ngebersihin untuk penghisap karena udah lumayan kotor juga. Jadi untuk penghisap itu nggak setiap bulan aku beresin, paling lama tuh ya sekitaran 2 bulan sekali teman-teman. Tapi tergantung mood juga sih, kalau misalnya lagi rajin itu tuh sebulan sekali aku bersihin. Ini sebenarnya aku tuh lagi kebingungan mau mulai dari mana dulu untuk ngeberesinnya. Tadinya mau nyuci piring dulu, cuman males nanti pada nyiprat-nyiprat gitu dan basah kemana-mana. Akhirnya ini aku bersihin dulu deh untuk penghisapnya. Dan karena ini aku lagi males banget ya teman-teman, lagi capek badannya, jadi ini aku bersihinnya pakai tisu basah terlebih dahulu, baru nanti aku bilas pakai kanebo gitu. Karena biar nggak capek ngebilasin kanebo, kalau pakai kanebo ya harus dibilas berkali-kali gitu, dan itu tuh lumayan makan waktu dan tenaga juga. Nah kalau pakai tisu basah itu tuh yang langsung dibuang aja. Tapi ini juga aku baru pertama kali sih teman-teman ngebersihin pakai tisu basah untuk dapur. Karena biasanya kalau lagi nggak capek badannya aku pakai kain lap biasa. Tapi lumayan capek karena harus ngebilasin, harus dicuci berkali-kali untuk kain lapnya. Dan enaknya pakai tisu basah itu kita ya nggak capek-capek dan langsung buang. Cuman ya boros ya mam kalau misalnya harus pakai tisu basah terus. Oke, ini sekarang aku lanjut bersihin untuk bagian atasnya. Ini tuh lengket ya teman-teman. Tapi ini untuk penghisap ini tuh ngebantu banget untuk menghisap kayak uap panas, terus kayak asap makanan. Ini tuh lumayan ngebantu. Apalagi dapur aku tuh nggak ada ventilasi udaranya ya. Jadi wajib banget aku harus pakai ini. Mungkin kalau teman-teman yang punya ventilasi udara nggak perlu deh pakai yang seperti ini. Nah kalau aku ya untuk penghisap ini tuh aku pakai cerobongnya yang ke plafon gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai cerobong yang ke atas, boleh kok, nanti tuh ada settingannya. Jadi dia tuh nanti kayak di filter gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai cerobong yang ke atas. Kalau aku sih pengennya maksimal gitu ya. Jadi aku pakai cerobong yang ke atas. Untuk peralonnya tuh atau pipanya ketutup gitu ya, ditutup sama ambalan. Itu pun ambalannya tuh dibuatin sama pak suami. Jadi untuk pipanya atau peralonnya tuh nggak kelihatan. Terus ini di bagian dalamnya tadi kan udah aku lapin ya pakai tisu basah. Sekarang ini baru aku bilas pakai kanebo. Terus kanebonya juga tadi aku semprotin dulu Mr. Muscle. Nah ini udah bersih ya. Sekarang ini aku susun kembali untuk barang-barang yang aku simpan di sini. Oh ya, untuk lampu penghisap itu yang warna kuning itu kan ada 2 lampu. Biasanya aku lepasin terus aku elap. Cuman tadi pas aku lihat nggak kotor, jadi nggak aku lepasin untuk lampunya. Lanjut ini di bagian dinding juga aku bersihin. Kalau untuk dinding ini tuh sebenarnya setiap hari juga aku bersihin. Cuman tadi tuh aku habis masak belum aku rapihin ya teman-teman. Jadi ya udah ini sekalian aja aku bersihin. Aku rapihin juga. Nanti juga untuk tungkunya mau aku cuci biar benar-benar bersih. Gak lupa juga nih di bagian kolongnya juga aku bersihin. Durasi video ini tuh lumayan panjang karena memang ini aku beres-beres tuh sampai 2,5 jam. Jadinya lumayan lama juga untuk durasinya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya dengan durasi yang lumayan lama, hampir 20 menit lebih. Dan aku juga ini ngambil videonya hampir 70 menitan lebih teman-teman. Cuman ini aku persingkat aja jadi 20 menitan lebih. Oke, ini sekarang aku lanjut mau nyuci piring dulu sebelum nanti aku mau bersihin di bagian belakang air fryer, terus di bagian belakang magicom. Jadi ini aku mau cuci piring dulu biar aku lebih leluasa untuk mindahin barang-barangnya, karena ini tuh
Aku juga dari pagi belum nyuci piring bekas makan pagi dan bekas sarapan. Kalau aku jujur aja belum makan Imam dari pagi karena memang lagi nggak nafsu gitu sama makan. Aku juga nggak tahu nih kenapa nggak nafsu makan, tumen-tumenan banget biasanya nafsu terus sama makan. Nggak nafsu makan itu semenjak jagain kakak di rumah sakit sampai sekarang nih Mam. Untuk nafsu makan aku tuh belum pulih kembali. Terus ini aku lanjut bersihin untuk tungkunya. Nih, ini tungkunya lumayan kotor. Ini aku bersihin terlebih dahulu. Aku tuh sebenarnya dari lama ya pengen ganti kompor karena aku udah males banget sama pematik api. Malesnya tuh pematik apinya sering banget rusak, jadi dia tuh kayak nggak boleh yang namanya jatuh. Kalau keseringan jatuh cepet banget rusak. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau aku tuh sering banget beli pematik api di Shopee. Males banget karena terlalu sering gitu ya beli pematik api. Pengen banget aku ganti tapi nggak tahu kapan teman-teman, karena ada hal yang lebih penting lah daripada kompor. Sebenarnya kompor aku juga bagus dan masalahnya sih cuma di pematik api aja. Pengen sih aku servis, cuman untuk tukang servisnya tuh nggak ada yang datang ke rumah gitu teman-teman yang bisa dipanggil. Kalau misalnya dianterin ke tempat servisnya itu kan pastinya lama, dan aku kalau misalnya nggak ada kompor kan nggak bisa juga, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa masak, nggak bisa masak air juga. Nah kalau misalnya ada yang datang ke rumah kan itu kan bisa ditungguin gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang lanjut aku bersihin di bagian belakang air fryer, di bagian belakang Magicom. Seperti biasa teman-teman, banyak bangkai semut. Jadi aku tuh ngelihat kemarin kok udah banyak banget itu ya bangkai semutnya, dan aku ngelihatnya juga nggak betah. Jadi ya udahlah, sekarang ini aku beresin aja. Dan aku juga udah mulai nggak betah ngelihat dapur yang lumayan banyak debunya. Apalagi di bagian kolong itu tuh udah banyak debunya, padahal setelah lebaran itu aku bersihin dan sekarang udah berdebu lagi. Sebenarnya capek banget ya beberes kayak gini, cuman ya kalau kita pengen rumahnya nyaman, pengen bersih, ya kitanya harus mau capek, harus sering-sering beberes seperti ini teman-teman. Nah di sini mungkin ada teman-teman juga yang untuk dapurnya tuh udah lumayan lengket, udah lumayan banyak debu. Ayo semangat untuk beresin. Mudah-mudahan video aku tuh membuat teman-teman semangat ya untuk beresin dapur. Aku juga sebenarnya tadi tuh ngelihat video dulu ya, ngelihat video teman-teman yang lain biar aku semangat gitu ya untuk beresin dapur. Walaupun badan capek tapi aku bersihin aja deh, karena aku juga nggak betah sih teman-teman kalau ngelihat dapur yang udah lumayan banyak debunya. Lanjut, ini aku sekarang bergeser ke area bumbu-bumbu ya teman-teman. Ini udah lumayan kotor, sering dipegang-pegang, apalagi untuk garam sama penyedap itu yang paling sering dipegang ya. Jadi itu udah kotor banget, bekas pegangan tangan. Nah ini untuk tempat bumbunya juga mau aku elapin. Ini tempat bumbunya tuh rekomen banget teman-teman, walaupun harganya tuh lumayan mahal sih 125, tapi untuk kualitasnya bagus banget karena dia tuh dari jati gitu teman-teman. Nah kalau yang lagi aku bersihin ini harganya sekitaran 50 ribuan, tapi kalau menurut aku teman-teman kalau misalnya mau beli lebih baik tuh yang 125 ribu, karena memang bener-bener kokoh banget gitu teman-teman. Nah sekarang ini lanjut aku elapin. Aku tadi semprot dulu pakai Mr. Muscle dan ini udah selesai untuk bagian rak bumbunya. Sekarang ini aku lapin untuk bagian tempat bumbunya. Tadi untuk kanebonya aku kasih Mr. Muscle sedikit. Buat teman-teman yang punya tempat bumbu tutupnya kayu kayak aku, kalau misalnya dicuci lebih baik nggak usah dicuci gitu untuk tutupnya, kalau memang nggak terlalu yang kotor banget, karena kalau misalnya dicuci dia tuh cepet jamuran, jadi dielap aja. Dan kalau misalnya memang kotor banget dan harus dicuci, nanti untuk apa ya, tutupnya itu teman-teman jemur sampai dia benar-benar kering, baru teman-teman pakai biar dia tuh nggak berjamur, karena dia kan terbuat dari bambu gitu. Jadi itu tipsnya dari aku, semoga membantu. Dan ini udah selesai untuk lap-lapnya, dan ini adalah part yang paling aku tunggu-tunggu, paling aku senang, yaitu mengembalikan ke tempatnya semula.
Nah, ini udah selesai untuk tempat bumbunya. Sekarang aku bergeser di bagian ambalan sini. Tadinya tuh nggak pengen aku bersihin di bagian sini karena masih bersih gitu ya. Cuman ya sekalian aja lah aku bersihin teman-teman. Mumpung akunya lagi rajin, jadi ini aku lapin juga. Untuk ambalan aku itu masih banyak banget yang tanyain beli papannya di mana. Ini tuh sebenarnya papan bekas ya teman-teman, terbuat dari bahan multi triplek, tapi kuat banget ini untuk ambalannya. Dan ini juga aku tuh bukan ngambil sih, pas suami bawa dari kantor gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli, kan suka ada kan di pinggir jalan yang jualan kayak kayu-kayu bekas. Itu tuh nggak apa-apa teman-teman, yang kayak gitu aja. Aku juga sama kok yang bekas gitu. Bekas apa ini ya, kalau nggak salah bekas tutup mesin gitu. Terus dicat gitu sama pas suami. Nah, ini udah selesai. Ini aku gemes sama gemoy. Dia tuh lagi ngejar-ngejar binatang. Kayak apa ya, binatangnya tuh bukan lalat gitu, apa gitu ya. Dia tuh lagi kepo banget pengen dia ambil. Makanya dia tuh naik-naik seperti itu. Ini aku beberesnya ditemenin sama gemoy seperti biasa teman-teman. Dia tuh paling setia banget kalau misalnya aku lagi beberes, pasti nemenin aku lagi masak juga sama kayak gitu. Aku tuh yang paling males kalau gemoynya nemenin aku tapi di kaki gitu. Itu tuh takutnya keinjek gitu teman-teman. Terus ini untuk di bagian ini nih tempat aku nyimpan sabun. Ini aku bersihin juga. Nah, ini tuh masih banyak banget yang tanyain belinya di mana. Ini aku belinya di Mr. DIY. Untuk harganya sekitaran 80 ribuan gitu ya teman-teman. Nah, kalau punya aku itu udah dibor karena waktu itu vakumnya tuh patah, kesenggol aku yang bener-bener kenceng. Tapi sebenarnya nggak dibor juga, itu yang udah kuat banget teman-teman. Aku nyari linknya tuh di Shopee tapi nggak nemu-nemu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau samaan, langsung aja ke Mr. DIY ya. Terus lanjut lagi, ini aku bersihin bagian kolong. Ini udah banyak juga debunya. Jadi aku bersihin. Ini aku keluarin dulu untuk barang-barang. Di sini tuh tempat nyimpennya random banget, apa aja adalah pokoknya di sini mam, kayak gudang aku lah. Di sini juga ada termos, terus ada piring-piring yang gak kepake juga. Untuk termos itu tuh biasanya aku pakai kalau misalnya lagi ada patukan gitu ya, karena perlu banget. Aku nggak punya dispenser ya, jadi aku selalu sediain termos aja kalau misalnya lagi ada tukang. Nah, ini aku lap-lapin. Untuk blender aku simpannya di sini ya. Biasanya sih dulu aku simpannya di atas ambalan, cuman karena cepet banget kotor, jadi aku simpan di sini aja teman-teman. Beberes kayak gini tuh sebenarnya nyenengin banget teman-teman kalau buat aku dibandingkan masak. Apalagi kalau misalnya beberesnya tuh tanpa di-record gitu ya, itu tuh yang happy banget. Aku bisa beberes yang dengan leluasa gitu ya. Terus nggak perlu berkostum panjang juga, cuman karena ya aku sebagai konten kreator juga dan memang kerjaan aku seperti ini, ya mau nggak mau gitu ya, walaupun rempong harus pakai kostum dan harus mindahin juga kamera ke sana ke sini. Tapi aku senang teman-teman, video aku juga terkadang menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman semangat untuk beres-beres rumah. Nah, ini untuk cemilan itu aku masukin aja, itu cemilannya sisa kemarin bawa dari rumah sakit, jadi aku masukin aja. Ini sekarang lanjut aku mau beresin. Ini untuk kulkas agak berantakan, sebelum ke rumah sakit itu kan udah diberesin ya untuk kulkas. Nah, sekarang ini aku mau beresin lagi. Ini ada talas sama pisang. Kemarin tuh pas aku mau ke rumah sakit dikasih talas sama pisang dari tetangga aku, karena nggak keburu kemasak ya mam, jadi aku masukin ke kulkas aja biar dia nggak busuk. Dan alhamdulillah masih bagus, nanti pengen aku goreng atau pengen aku kukus gitu. Nah, itu tempat galon belakangnya itu berantakan juga, nanti mau aku beresin. Pokoknya ini lagi semangat banget mau aku beresin semua, kecuali yang di bawah kompor itu nggak aku beresin teman-teman. Ini yang tanya di mana naruh sutil-sutil sama serokan gitu ya, atau saringan ya, aku simpannya di sini teman-teman, di belakang guci. Itu untuk galonnya tuh lagi habis.
dan aku males banget untuk nuang karena badan aku lagi pada sakit gitu teman-teman. Terus ini untuk food container aku simpannya di sini, dan untuk food container yang jarang dipakai itu aku simpannya di bagian belakang. Karena yang warna-warni itu udah jarang aku pakai, tapi untuk sekarang ini tuh yang sering aku pakai yang putih ini aja, Mam. Food container itu udah lama aku punya, itu awal-awal aku nge-YouTube ya teman-teman. Belinya tuh masih warna-warni. Kalau sekarang itu ya aku kalau misalnya beli barang-barang, kalau nggak warna putih ya paling warna krem gitu. Sebisa mungkin warna-warna yang cerah gitulah, yang nggak warna-warni. Kalau dulu tuh nanti hijau, nanti toska, itu tuh semua warna aku beli. Nah itu yang bikin dapur tuh nggak terlihat rapi. Nah kalau sekarang kan kebanyakannya warna putih, jadi terlihatnya rapi gitu ya, Mam, menurut aku sih. Nggak tahu menurut kalian. Nah ini untuk talasnya itu bagian kayak daunnya gitu ya, bagian bonggolnya, bukan bonggolnya, apa sih, daunnya gitu ya, itu aku potong. Terus itu karena disimpan di kulkas agak basah, jadi nanti mau aku jemur aja biar dia tuh awet gitu teman-teman. Udah pengen banget aku goreng gitu ya, atau aku kukus terus sama kopi, kayaknya enak banget. Ini sampahnya udah banyak, jadi mau aku buangin, dan untuk tutup tong sampahnya itu kotor, nanti mau aku cuci terlebih dahulu biar sekalian semuanya bersih ya. Nah ini sekarang aku lanjut, setelah buang sampah ini aku mau cuci untuk filternya. Ini untuk nyikatnya jangan pakai yang kasar ya, Mam, pakai yang lembut aja biar nggak rusak untuk filternya. Bagian bawahnya aku kasih kain lap, jadi pada saat aku nyikat-nyikat itu nggak licin dan nggak lari kemana-mana. Dan ini juga aku nyikatnya tuh di luar ya, Mam, di teras rumah biar lebih leluasa. Kalau di kamar mandi atau di sink itu terlalu sempit gitu ya, jadi mendingan aku nyuci itu di sini. Dan memang setiap nyuci filter aku pasti di sini teman-teman. Dan nanti juga aku sekalian mau nyuci kain lap bekas tadi aku ngelap-ngelap, pokoknya mau aku cuciin di sini aja. Nyucinya ini aku pakai sabun colek aja ya teman-teman, nggak pakai cairan apapun. Boleh juga pakai apa ya, pakai sabun cuci piring juga nggak masalah. Cuman ini aku pakai sabun colek aja. Oh iya, ini tuh sebenarnya di atas kepala aku tuh banyak baju yang belum aku lipat-lipat, jadi masih aku gantung. Karena kemarin aku nyucinya tuh udah sore banget, sekitaran jam 5 itu baru selesai. Jadinya ini belum aku angkatin gitu. Ini aku lagi fokus dulu untuk beberes dapur. Pokoknya kerjaan ibu rumah tangga mah nggak ada habisnya, selalu banyak dan ada aja yang dikerjain ya teman-teman. Terkadang ngerasanya rumah tuh udah beres ya, udah rapi, udah nggak ada yang dikerjain. Tapi kalau misalnya kita cari-cari mah ada aja gitu ya, Mam. Nah seperti ini yang di atas kulkas, aku pikir udah selesai aku untuk beresin dapur, dan ternyata masih ada nih, Mam, yang kelewatan. Bagian atas kulkas ini lupa nih, Mam, tadinya emang niat mau aku lapin dan kelupaan. Aku pikir udah selesai kerjaan aku, ternyata belum. Ini aku lap-lap aja, untuk alasnya nggak aku cuci ya, cuman aku lap aja. Dan aku lihat juga nggak terlalu yang berdebu banget. Jadinya ini aku lapin aja. Ini untuk storage yang di atas kulkas itu aku simpan kayak kain lap gitu ya, Mama, aku simpannya di situ aja. Oh iya, suka ada yang nanyain di bagian bawah kulkas itu suka dibersihin atau enggak. Dibersihin ya teman-teman, tapi kalau dibersihin itu paling kalau lagi ada pas suami, karena itu kulkasnya kan lumayan berat banget dan gede banget, jadi aku suka minta tolong itu sama pas suami untuk digeser. Dan terkadang kalau misalnya dia lagi ada apa ya, lagi ngerjain apa gitu, lagi bikin apa di rumah, dia suka geser dan suka dia sapu gitu untuk di bagian bawah kulkasnya. Jadi untuk bagian bawah kulkas tuh nggak setiap hari aku sapu gitu ya, Mam, karena di bagian bawahnya tuh space-nya kecil gitu, jadi untuk pakai sapu tuh agak susah teman-teman. Nah ini sekarang lanjut aku beresin untuk area ruang tamu. Ini nggak terlalu yang berantakan banget sih, tapi kalau untuk bantal itu selalu ada di lantai karena memang aku tim orang yang rebahan. Ngedit video aja sambil rebahan, apa-apa sambil rebahan ya teman-teman, kecuali makan.
Terus ini aku lanjut vakum-vakum untuk lantainya. Tadi untuk bagian dapur sih aku pakai sapu manual karena tadi di dapur banyak cipratan air, jadi aku pakai sapu manual aja. Baru ini untuk area ruang tamu aku pakai vakum. Nah, ini udah jam 2 lebih tapi kerjaan aku udah hampir mau selesai. Pokoknya aku selesai itu sekitaran jam setengah 3. Nah, ini untuk videonya aku sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk area ruang tamu, untuk dapur juga udah bersih. Pokoknya udah nyaman banget, nggak lengket-lengket gitu. Untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.